Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Erlinda, NPM 1951030180, kelas B, Prodi Akuntansi Syariah, semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung. Di sini, saya akan membahas soal beserta penyelesaiannya mengenai laporan keuangan konsolidasi dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Fajar MSI. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester. Sebelumnya, saya memohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian pembahasan tugas ini. Pada tanggal 1 Januari 2019, PT Suga mengakuisisi 70% saham kepemilikan PT Jimin senilai 70.000 dan kepentingan non-pengendali 300.000. Saat itu nilai buku PT Jimin yaitu 600.000. Selisih tersebut diakibatkan adanya perbedaan nilai wajar dari nilai kendaraan, bangunan, peralatan, dan goodwill dengan masing-masing selisih sebagai berikut. Kendaraan, selisihnya 140.000, sisa umur 8 tahun, bangunan, selisihnya 100.000, peralatan, selisihnya 130.000, dan sisa umurnya 4 tahun, dan goodwill 30.000. Lalu total selisihnya ini ada 400.000. Lalu, selama tahun 2019, PT Jimin berhasil memperoleh laba sebesar 180.000 dan membagikan dividen tunai sebesar 60.000. Berikut ini neraca saldo PT Suga dan PT Jimin per 31 Desember 2019 yang sudah saya buat. Ini ya. Sini. Lalu, saya juga sudah membuat data transaksi jual beli persediaan antara induk dan anak, transaksi hulu dan maupun hilir. Yang pertama, transaksi hulu ada pendapatan jumlahnya 600.000, realisasi 550.000 dan tersimpan 500.000. BPP 380.000, realisasi 370.000 dan tersimpan 100.000. Lalu keuntungan 220.000, realisasi 180.000 dan tersimpan 40.000. Lalu transaksi hilir, pendapatannya jumlahnya 400.000, realisasi 370.000 dan tersimpan 30.000. Lalu BPP 230.000, realisasi 210.000 dan tersimpan 210.000. Keuntungan 170.000, realisasi 160.000 dan tersimpannya 10.000. Lalu soal yang diminta adalah yang pertama, berapakah saldo penghasilan dari penghasilan atas entitas anak yang diakui PT Suga periode 31 Desember 2019? Yang kedua, berapakah saldo investasi pada entitas anak PT Jimin per 31 Desember 2019? Yang ketiga, buatlah jurnal eliminasi yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, buatlah laporan keuangan konsolidasi yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Baik, di sini saya sudah menyiapkan neraca saldo untuk memudahkan kita nanti. Lalu saya juga sudah membuat transaksi hulu dan hilir sesuai yang ada di soal tadi. Lalu saya sudah menghitung tabel diferensial. Yang pertama ada kendaraan, selisihnya 140.000 dan hasilnya 98.000. Ini dari mana? Ini didapat dari 140.000 ini dikalikan dengan 70%, hasilnya 98.000. Dan 140.000 ini dikalikan juga dengan 30%, hasilnya 42.000. Lalu yang kedua ada bangunan. Bangunan 100% dikalikan dengan 70%, hasilnya 70.000. Juga dikalikan dengan 30%, hasilnya 30.000. Lalu ada peralatan. 130.000 dikalikan dengan 70%, hasilnya 91.000. Dan juga dikalikan dengan 30%, hasilnya 39.000. Lalu yang terakhir ada goodwill. 30%, 30.000 dikalikan dengan 70%, hasilnya 21.000. Lalu dikalikan juga dengan 30%, hasilnya 9.000. Lalu amortisasi selisih. Di sini 17.500 ini dapat dari 140.000 dibagi dengan 8 tahun. Hasilnya 17.500.
Lalu bangunan ini tidak ada sisa umurnya, jadi langsung saja ke peralatan. Peralatan 130.000 dibagi dengan sisa umur 4 tahun, hasilnya 32.500. Ini sama, goodwill juga tidak ada sisa umur, jadi langsung skip saja. Lalu setelah itu kepemilikan ini, 12.250 ini hasil dari 17.500 dikalikan dengan 70%, hasilnya 12.250. Dan 17.500 ini dikalikan juga dengan 5.000 dengan 30.000, 30%, hasilnya 5.250. Lalu yang peralatan juga sama, 32.500 dikalikan dengan 70%, hasilnya 22.750, dan juga dikalikan dengan 30%, hasilnya 9.750. Lalu di total ya, 525.250 ditambah 9.750, hasilnya 15.000. Dan ini juga 12.250 ditambah 22.750, hasilnya 35.000. Lalu 280 ini dan 120 ini dapat dari mana? Yaitu didapat dari 400.000 ini, total diferensial, dikalikan dengan kepemilikan 70%, hasilnya 280.000. Lalu dikalikan juga dengan 30%, hasilnya 120.000. Setelah itu kita menghitung labanya ya. Menghitung laba yang diakui ini kan tadi 180.000. Kita lihat dari soal yang tadi ya. Ini. Nih, laba ini kan 180.000. Nah, 180.000 ini dikalikan juga dengan 70% dan 30% juga. Hasilnya 126.000 dan 54.000. Lalu amortisasi selisih kendaraan, kenapa hasilnya ini? Kita didapat dari tabel diferensial yang sudah kita buat tadi. Ini ya. 12.250 dan 5.250. Ini hasilnya. Lalu amortisasi selisih peralatan sama, ngambil dari tabel diferensial yang sudah dihitung tadi. Ini 22.750 dan 9.750. Ini tetap pakai min karena ini pengurangan. Lalu hulu persediaan. Kenapa 40.000? Kita ambil dari sini. Nih, transaksi hulu. Tersimpannya kan tadi 40.000. Karena transaksi hulu ini PT anak tidak mendapatkan bagian, jadi hanya ditulis 40.000, di sininya 0. Lalu transaksi hilir ini sama-sama mendapatkan bagian ya. Kita lihat dulu hilir yang persediaan. Oh maaf, terlewat. Ini tersimpannya kan 10.000, jadi 10.000 ini dikalikan dengan kepemilikan 70%, hasilnya 7.000, dan juga dikalikan dengan 30%, hasilnya 3.000. Nah, setelah itu semuanya ditotal ya, dari sini sampai ke sini. Totalnya, jadi laba yang dibagikan ini sebesar 44.000, dan yang non pengendali sebesar 46.500. Selanjutnya, saya akan menghitung nilai investasi. Nilai investasi ini kan saldo awalnya 700.000 dan 300.000. Ini diambil dari soal ya. Ini soalnya 700.000 dan 300.000 ya. Lalu laba yang dibagikan. Ini sudah dihitung tadi sebesar 44.000 dan 46.500. Lalu dividen ini didapat dari mana? Didapat dari soal ya. Ini 60.000 ini dapat dari soal kan tadi. Dividen yang telah dibagikan kan tadi ini 60.000. Ini. Nah, 60.000 ini dikalikan dengan kepemilikan 70%, hasilnya 42.000. Lalu dikalikan juga dengan 30%, hasilnya 18.000. Ini min, jadi tanda kurung ya. Jadi totalnya ini saldo investasinya 702.000 dan non pengendali 328.500. Sebelumnya kita lakukan pengecekan dulu apakah benar saldo investasinya senilai 702.000. Mari kita cek dulu.
Yang pertama saldo investasi 702.000, yang non pengendalinya 328.500. Lalu ekuitas. Ekuitas kenapa hasilnya ini didapat dari mana? Yaitu didapat dari nilai buku. Tadi kan nilai bukunya 600.000. Nah, 600.000 ini dikalikan dengan 70%, hasilnya 420.000, dan juga dikalikan dengan 30%, hasilnya 180.000. Sini ya. Sini tandanya min, jadi dalam kurung. Lalu totalnya ini jadi 282.000 dan 148.500. Lalu diferensial 280.000 dan 120.000 ini diambil dari tabel diferensial yang sudah dihitung tadi. Ini ya, 280 dan 120. Lalu dijumlahkan hasilnya 2.000 dan 28.500. Lalu laba tadi sudah kita cari, ini 44.000 dan 46.500. Sama, ini masih pakai min. Lalu hasilnya 42.000 dan 18.000. Lalu dividennya tadi 42.000 dan yang non pengendalinya juga 18.000. Ini. Lalu totalnya ini sama-sama 0. Jadi benar saldo investasinya ini sebesar 702.000. Ditulis di sini ya. Di neraca saldo. Nih, benar kan ini 702.000. Lalu setelah itu kita melakukan jurnal eliminasi. Yang pertama, eliminasi saldo investasi berdasarkan nilai ekuitas menurut buku. Yang pertama ada modal saham, ego saham, laba ditahan. Masing-masing nilainya di debit 150.000, 280.000, dan 520.000. Ini didapat dari mana? Didapat dari sini. Neraca saldo yang telah disiapkan tadi. Ini ya, 150, 280, dan 520. Lalu investasi PT Suga 665 dan kepentingan non pengendali 285.000. Didapat dari mana? Didapat dari sini. Kan 150 jumlah ini 150.000, 280.000, 520.000, jumlahnya kan 950.000. Nah, ini dikalikan dengan 70%, hasilnya 665.000. Lalu dikalikan juga dengan 30%, hasilnya 285.000. Lalu eliminasi saldo investasi efek diferensial. Yang pertama ada kendaraan sebesar 140.000, peralatan 130.000, bangunan 100.000, dan goodwill 30.000. Didapat dari sini ya. Didapat dari sini. 140, 100, 130, dan 30.000. Lalu investasi PT Suga senilai 280.000 dan kepentingan non pengendali 120.000. Ini didapat dari total ini, total 4 ini kan 400.000 dikalikan dengan 70%, hasilnya 280.000, dan dikalikan juga dengan 30%, hasilnya 120.000. Lalu penyesuaian terhadap beban penyusutan akibat adanya efek diferensial. Yang pertama, beban penyusutan peralatan 32.500 dan beban penyusutan kendaraan 17.500. Didapat dari mana? Dapat dari sini. Dari sini ya. Nih. Dari tabel diferensial 17.500 dan 32.500. Sama, akumulasi penyusutan peralatan sama juga, nilainya 32.500 dan akumulasi penyusutan kendaraan 17.500. Lalu eliminasi saldo investasi atas pengakuan laba dari entitas anak. Yang pertama ada laba atas PT anak senilai 44.000 dan investasi PT Suganya senilai 44.000. Ini didapat dari sini. Nih, yang sudah kita hitung tadi 44.000.
Lalu investasi PT Suga, ini pendapatan non pengendalinya 46.500 dan kepentingan non pengendali 46.500 juga didapat dari sini. Nih, di sini ya, non pengendali 46.500. Lalu selanjutnya eliminasi saldo investasi atas dividen. Investasi PT Suga sebesar 42.000 dan dividennya 42.000 juga didapat dari sini. Nah, dari sini 42.000. Lalu kepentingan non pengendali sebesar 18.000 dan dividen 18.000 sama didapat dari sini juga, ini 18.000. Lalu eliminasi transaksi persediaan. Hulu eliminasi transaksi yang telah direalisasikan. Yang pertama ada pendapatan penjualan sebesar 550.000. Ini dapat dari mana? Ini didapat dari tabel transaksi hulu. Ini ya. Nah, realisasinya kan 550.000. Jadi BPP-nya juga 550.000 ya. Lalu hulu eliminasi transaksi yang belum direalisasikan, ada pendapatan penjualan sebesar 50.000, BPP 10.000 dan persediaan 40.000. Ini didapat dari sini, sama dari tabel transaksi hulu juga. Ini tersimpannya 50.000, 10.000 dan 40.000. Lalu eliminasi transaksi persediaan. Hilir eliminasi transaksi yang telah direalisasikan, itu pendapatan penjualannya sebesar 259.000 dan BPP-nya 259.000. Ini dapat dari mana? Ini didapat dari 370.000. 370.000 ini didapat dari sini. Dari hilir. Nih, 370.000. Ini 370.000 ini dikalikan dengan kepemilikan 70%, jadi hasilnya 259.000. Lalu, hilir eliminasi transaksi yang belum direalisasikan. Yang pertama ada pendapatan penjualan sebesar 30.000, BPP 20.000 dan persediaan 10.000. Ini dapat dari hilir juga. Ini yang tersimpan 30.000, 20.000 dan 10.000. Lalu, ini kan sudah selesai. Jadi kita jumlah semuanya ya. Mulai dari debit dan juga kredit. Ini harus balance. Jika tidak balance, berarti ada yang salah. Benar kan? Jadi ini totalnya yang di debit ada 2.439.500 dan di kredit juga ada 2.439.500. Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan kertas kerja juga untuk memudahkan kita untuk menyusun laporan keuangannya nanti. Dan saya juga sudah menambahkan akun-akun yang dibutuhkan. Untuk mempersingkat waktu juga, saya akan membacakan totalnya. Totalnya PT Suga ini di 3.562.000, di kreditnya juga sama. Lalu PT Jimin 1.930.000, kreditnya sama. Lalu eliminasi 2.439.500, kreditnya sama. Dan yang terakhir konsolidasi 5.521.500 dan di kreditnya juga sama. Lalu yang terakhir kita menyusun laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi konsolidasi. Yang pertama ada pendapatan jasa sebesar 2.030.000. Ini dapat dari kertas kerja ini ya. Dari sini. Ini. Lalu pendapatan penjualan ada 889.000. Ini dapat dari sini juga.
Lalu BPP-nya 171.000. Ini ya. Lalu ditotalkan ya. Jadi laba kotornya ini totalnya 970.000. Lalu dikurangi dengan beban penyusutan sebesar 230.000 dari sini. Ini. Hasilnya ini jadi laba bersih konsolidasinya ini ada 740.000. Lalu didistribusikan ke pendapatan dan pengendali sebesar 46.500. Ini. Jadi totalnya laba bersih entitas pengendali totalnya 693.500. Lalu laporan perubahan modal. Modal saham ada 895.500 dari sini. Lalu Aigo saham 248.000 dari sini. Lalu laba ditahan 720.500. Lalu laba di tahun 2019 693.500 ini didapat dari sini ya. Dari yang sudah kita hitung tadi 693.500. Lalu dividen 2019 sama dari sini. Lalu 3 ini dijumlahkan ya, hasilnya 1.114.000. Nah, setelah itu 893.500, 248.000 dan 1.114.000 ini dijumlahkan. Jadi modal kepentingan pengendalinya itu 2.257.500. Lalu kepentingan non pengendali, kita lihat dari kertas kerja di sini. Kepentingan non pengendali. Lalu modal per Desember 2019 hasilnya adalah 2.691.000. Lalu yang terakhir adalah laporan posisi keuangan. Ada aset lancar, yang pertama kas sebesar 2 juta. Dari sini ya, ini. Lalu ada persediaan 50.000 dari sini. Karena kredit jadi min. Lalu ditotalkan ya, totalnya itu adalah 1.950.000. Lalu ada aset tetap, yang pertama ada kendaraan 530.000. Lalu ada akumulasi penyusutan kendaraan dari sini. Lalu peralatan 380.000 dari sini. Lalu akumulasi penyusutan peralatan 32.500. Sini ya. Lalu ada bangunan 430.000 dari sini. Dan juga goodwill 543.500 tentunya dari kertas kerja juga. Lalu total aset tetapnya ini dijumlahkan hasilnya 1.836.000. Setelah itu total seluruh asetnya dijumlahkan dari total aset lancar ini kan 1.950.000 ditambahkan dengan 1.836.000 hasilnya 3.786.000. Lalu kewajiban ada utang usaha senilai 1.095.000. Ini ya. Ini. Lalu modal per 31 Desember 2019 sebesar 2.691.000 didapat dari sini yang sudah kita hitung tadi, sini. Lalu total liabilitas dan ekuitas. Jadi ini 1.095.000 ditambahkan dengan 2.691.000 hasilnya 3.786.000. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.